Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat-sehat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel YouTube Tasya Eats. Dan sepertinya aku udah lama juga nih nggak upload video karena ada kesibukan lain. Jadinya nggak sempat untuk ngedit, untuk voice over juga. Ini aja videonya tuh udah lama banget aku ambil, cuman baru dieditnya itu beberapa hari yang lalu gitu ya. Nah, jadi ini kegiatan aku setelah pulang kerja. Tadi tuh aku ke pasar ya teman-teman. Terus ke pasarnya juga buru-buru banget karena udah mendung, udah gegeludugan. Walaupun hujannya tuh malam-malam ya, tapi dari sore tuh udah mendung. Makanya aku buru-buru banget. Aku nggak ajak Arsi ke pasar. Jadi Arsi di rumah aja sama tantenya. Dan tadi aku belanjanya juga nggak terlalu banyak, cuman belanja untuk masak 3-4 harian aja. Terus kan karena tadi aku belanjanya tuh buru-buru karena mau hujan juga. Terus aku juga mungkin lagi kecapean ya, jadinya nggak fokus. Jadi tadi belanjanya tuh ada yang kelupaan gak dibawa gitu teman-teman. Jadi aku tuh kan tadi di pasar beli cumi asin 20.000. Terus waktu nyampe rumah aku tuh baru ngeh waktu udah selesai ngeberesin belanjaan ini, ternyata cumi asinnya tuh nggak ada di rumah. Apakah jatuh atau ketinggalan di emang-emangnya, aku juga nggak tahu ya. Tapi aku curiganya sih ketinggalan karena kalau jatuh kan pasti kerasa. Terus aku tuh kalau bawa motor pelan-pelan tadi karena aku beli telurnya tuh aku simpen di jok motor. Jadi kalau aku ngebut takutnya kan pecah tuh ya. Nah jadi aku curiganya sih ketinggalan. Terus aku juga tadi tuh sempet bete banget karena lumayan kan ya, aku beli cumi asin 20.000. Aku juga lagi pengen banget masak cumi asin, tapi ternyata pas udah nyampe rumah cumi asinnya tuh nggak ada. Nah jadi ya udah deh, nggak apa-apa, mungkin bukan rezekinya kali ya. Tadi aku beli telur 1 kilo lagi turun, harganya 26.000. Terus aku nggak beli protein hewani karena aku tuh pengen bikin pecel. Jadi aku beli sayur mayur, ada toge, labu siam, kangkung. Dan tadi waktu ngeberesin belanjaan tadi tuh aku baru ngeh kalau di kulkas ada alpukat. Nah terus jadi sekarang mau aku jus aja ya, takutnya keburu busuk karena alpukat tuh cepet banget ya matangnya. Ini tuh alpukat dikasih sama ibu aku masih mentah, terus aku simpan di kulkas, ternyata udah matang, malah udah kematangan banget. Tadinya alpukat ini tuh pengen aku bikin es teler sultan kayak yang dijual-jual ya, karena di daerah aku tuh banyak banget yang jual es teler sultan, rata-rata harganya tuh 10 ribuan. Nah cuman kalau beli 1 cup gitu kan rasanya tuh kayak kurang gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh pengennya bikin sendiri aja. Tapi karena aku belum aku belum siapin bahan-bahannya, kan pakai susu evaporasi, pakai agar-agar gitu ya sama kelapa. Karena aku belum ada, jadi ya udah deh alpukatnya mau aku jus aja, takutnya keburu busuk ya, sayang banget kalau sampai busuk. Ini tuh udah jam 5 sore dan aku masih nguplek di dapur ya teman-teman. Dan katanya Pak suami juga udah mau OTW pulang, jadi aku buru-buru deh mau bikin jusnya biar nanti waktu Pak suami udah nyampe rumah aku bisa suguhin jus alpukat. Biasanya Pak suami tuh kalau udah nyampe rumah pulang kerja tuh nggak langsung pengen makan karena katanya tuh kalau capek nafsu makannya tuh hilang. Jadi biasanya makan itu kalau sudah istirahat, udah mandi dan udah sholat, nah baru tuh kerasa laparnya. Jadi biasanya kalau pulang kerja cuman pengen dikasih yang seger-seger atau enggak dikasih cemilan aja gitu untuk ngeganjel sementara. Nah waktu bikin jus ini aku tuh baru ngeh kalau stok gula pasir aku sedikit lagi. Aku tuh kalau gula pasir termasuk hemat banget ya teman-teman, karena aku jarang pakai gula pasir. Kalau masak juga itu jarang banget pakai gula pasir. Aku tuh lebih sukanya yang dominan gurih gitu, gurih pedes. Jadi gula pasir tuh jarang dipakai. Nah cuman karena sekarang aku sering bikin jus, jadinya gula pasir aku tuh cepet banget habisnya.
Oh ya, mohon maaf ya kalau dari tadi mungkin kedengeran suara Arsy teriak-teriak karena sekarang tuh Arsy lagi main sama tantenya, jadi pasti kedengeran berisik banget di sini. Ini tuh kesempatan aku banget ya teman-teman untuk voice over supaya nggak diganggu. Jadi mumpung Arsy lagi main sama tantenya, aku sembunyi-sembunyi di kamar voice over. Karena kalau misalnya Arsy nggak lagi main, terus tahu kalau aku lagi voice over, biasanya tuh suka digangguin, suka tiba-tiba tiba-tiba pengen diajak main, tiba-tiba pengen ditemenin gitu. Nah ini udah selesai ya bikin jusnya, alhamdulillah rasanya seger banget. Tadi aku masukin ke kulkas dulu biar dingin. Dan selanjutnya ini tuh aku mau bikin sando atau sandwich buah ya teman-teman untuk dijual. Tadi whipped creamnya udah dibikin sama adik aku, terus kan disimpan di kulkas dulu biar whipped creamnya tuh kaku ya waktu di apply ke rotinya. Jadi kita bagi tugas gitu loh teman-teman. Adik aku yang bagian bikin whipped cream, kalau untuk belanja tuh kadang-kadang aku, kalau aku nggak sempet adik aku. Nah ini selanjutnya aku mau mulai ya bikin sandonya. Jadi sando ini tuh aku titipin di kantin adik aku di kampus. Aku jual harga 9.000 aja. Isian buahnya tuh aku pakai buah mangga. Nah karena sandonya kan isi buah, kadang-kadang buah mangga tuh kalau misalnya terlalu lama di kulkas suka hitam ya. Jadi aku bikinnya tuh sedikit-sedikit aja. Paling aku bikin 6 atau 8 untuk dititipin di kantin supaya nggak terlalu lama disimpan di kulkas, takutnya kan berubah rasanya, buahnya juga takut nggak seger. Sebenarnya aku tuh agak nggak pede ya kalau bikin cemilan untuk dijual gitu, makanya waktu di video kemarin aku tuh kan nyoba-nyoba dulu bikin sendiri untuk dikasihin ke ibu mertua, untuk dimakan sama aku sendiri juga. Jadi kan biar tahu gitu ya rasanya kayak gimana sebelum dijual. Dan ternyata alhamdulillah kata ibu mertua aku enak, kata adik aku juga enak. Terus ya udah deh, terlintaslah ada ide untuk jualan sando. Ya kalau keuntungan tuh nggak banyak ya, karena kita bagi dua keuntungannya untuk aku dan adik aku. Ya tapi lumayan alhamdulillah bisa untuk nambah-nambah beli kuota atau enggak untuk jajan Arsy. Oh ya kalau teman-teman gimana nih, udah pernah nyobain bikin atau nyobain sando buah ini atau belum? Kalau aku tuh belum pernah ya nyobain sando buatan orang lain, karena aku tuh dulu ngerasanya kayak enak gak sih whipped cream campur buah terus pakai roti. Tapi ternyata waktu aku nyobain sendiri tuh ternyata enak juga. Jadi itu kan cemilan tapi bikin kenyang gitu. Karena sandonya mau dijual 9.000, jadi aku banyakin aja buah mangganya. Berhubung kan buah mangga tuh lagi murah ya, lagi musim juga. Jadi aku kasih banyak aja buah mangganya. Kalau whipped creamnya ini secukupnya aja, karena whipped cream tuh kan lumayan ya harganya. Satu dus itu kan isi 200 gram, harganya itu 28.000. Karena aku jualnya 8.000, jadi buahnya aku cuman pakai buah mangga aja ya teman-teman. Kalau aku lihat di YouTube atau yang waktu itu pernah jualan sando, buahnya tuh kan banyak banget variannya ya. Ada yang isiannya kiwi, terus apalagi anggur gitu, mangga. Tapi harganya kan dijual lumayan ya, ada yang 10 atau 15. Nah tapi karena aku pakai buahnya yang biasa aja, buah mangga yang murah juga, jadi aku jualnya juga murah aja. Oke, alhamdulillah udah selesai bikin sandonya. Tadi udah aku kasih plastik wrap dulu sebelum dimasukin ke dalam kulkas. Jadi nanti pagi-paginya tinggal dipotong terus dimasukin ke cup segitiga. Nah selanjutnya sekarang aku mau beresin cucian piring. Abis cuci piring aku tuh pengen banget langsung rebahan, tapi kayaknya nggak bisa deh karena Arsy belum disuapin, belum ganti baju juga. Ya Allah, aku tuh merasa bersalah banget ya teman-teman, karena tadi kan pulang sekolah aku tuh langsung ke pasar ya.
Terus Arsy tuh belum ganti baju dari pulang sekolah tadi sampai sekarang tuh masih pakai baju yang tadi pagi. Pasti Arsy tuh udah ngerasa gatel banget kan, karena tadi siang tuh cuacanya bener-bener gerah banget. Dan Arsy tuh kan anaknya cepet banget keringetan. Terus kalau udah keringetan tuh punggungnya suka gatel, selalu minta digarukin. Ya begitu deh, ibu rumah tangga tuh udah nyampe rumah pulang kerja tuh kan pengennya istirahat, tapi tetap aja ya, kita mah masih banyak tugas nih di rumah, apalagi masih punya anak toddler. Ya semoga aja kita ibu rumah tangga yang bekerja selalu diberikan kesehatan, kekuatan supaya tetap bisa menjalankan tugas kita ya, amin. Oke, kayaknya vlog aku sampai sini dulu aja ya teman-teman. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.